Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa diperkenalkan, nama saya Noval Nur Hakam, NRP saya 021119400000180. Saya dari Departemen Teknik Mesin, Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini dan pada mata kuliah metalurgi ini, saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Fahmi beberapa minggu yang lalu. Nah, sebelum kita memulai, semoga teman-teman di sini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk teman-teman, jika mau keluar rumah, usahakan menggunakan masker agar pandemi ini segera selesai. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi yang telah dijelaskan oleh Pak Fahmi. Yang pertama adalah struktur atom, yang kedua adalah struktur kristal, yang ketiga adalah difusi. Kemudian atom dan strukturnya. Atom terdiri dari nukleus tambah elektron. Nukleus itu apa? Nukleus adalah inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Kemudian proton itu memiliki muatan positif, nukleus itu memiliki muatan netral, dan elektron memiliki muatan negatif. Kemudian proton menunjukkan identifikasi elemen kimia, nomor atom Z, dan neutron menunjukkan nomor isotopnya. Kemudian atomic mass unit atau AMU sebagai satuan berat atom sebagai standar adalah 1/12 berat atom. Dengan rumus 1,66 kali 10 pangkat min 24 sama dengan 1 AMU. Kemudian berat atom sering dinyatakan per mol. Kemudian 1 mol menyatakan jumlah partikel yang mempunyai massa dalam gram dan dinyatakan dengan Avogadro number atau N sama dengan 6,023 kali 10 pangkat 23. Kemudian ada bilangan kuantum. Bilangan kuantum adalah bilangan yang memiliki makna khusus dalam menjelaskan keadaan sistem kuantum. Bilangan-bilangan kuantum dapat memberikan deskripsi keadaan elektron dalam atom. Kemudian orbital dan bilangan kuantum. Setiap orbital memiliki satu set 3 bilangan kuantum yang unik, antara lain bilangan kuantum utama atau N, kemudian azimut atau momentum angular atau biasa kita sebut L, dan magnetik yaitu M. Ketiga bilangan kuantum tersebut dapat mendeskripsikan tingkat energi orbital dan juga ukuran, bentuk, dan orientasi dari distribusi probabilitas radial orbital atom. Lalu, terdapat bilangan yang keempat yakni bilangan kuantum spin yaitu MS yang memberikan informasi spin suatu elektron dalam sebuah orbital. Setiap elektron dalam sebuah atom memiliki satu set 4 bilangan kuantum yang unik yakni N, L, M, dan MS. Bilangan kuantum utama mendeskripsikan ukuran dan tingkat energi orbital. Semakin besar nilai N, maka semakin besar ukuran orbital dan semakin tinggi tingkat energinya. Nilai N yang diperbolehkan adalah bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan kuantum azimut mendeskripsikan bentuk orbital. Nilai L yang diperbolehkan adalah bilangan bulat dari 0 hingga N-1. Kemudian bilangan kuantum magnetik mendeskripsikan orientasi orbital. Nilai bilangan kuantum magnetik yang diperbolehkan adalah bilangan bulat dari -1 hingga +1. Kemudian bilangan kuantum spin mendeskripsikan arah spin elektron dalam orbital. Nilai bilangan kuantum spin yang diperbolehkan adalah +setengah atau -setengah. Aturan Aufbau, Azaz Aufbau menyatakan pengisian elektron dimulai dari subkulit yang berenergi paling rendah dilanjutkan subkulit yang memiliki energi yang lebih tinggi. Dalam setiap subkulit mempunyai batasan elektron yang dapat diisikan, yaitu subkulit S memiliki maksimal 2 elektron, subkulit P maksimal berisi 6 elektron, subkulit D maksimal berisi 10 elektron, dan subkulit F maksimal 14 elektron.
Ini mengingatkan sekali ya teman-teman, ini materi kita waktu SMA. Kemudian adalah model atom Niels Bohr. Model atom Bohr mengemukakan bahwa atom terdiri dari inti berukuran sangat kecil dan bermuatan positif dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif yang mempunyai orbit. Inilah gambar teori atom Bohr. Dan ada tabel periodik. Ini mungkin teman-teman udah biasa lihat waktu semasa SMA dan waktu kuliah semester 1 kemarin. Bisa saya jelaskan kembali. Tabel periodik adalah unsur-unsur kimia dalam bentuk tabel. Unsur-unsur tersebut disusun berdasarkan nomor atom, jumlah proton dalam inti atom, konfigurasi elektron, dan keberulangan sifat kimia. Tabel juga terbagi menjadi 4 blok, yaitu blok min S, min P, min D, dan min F. Secara umum, dalam satu periode baris, di sebelah kiri sifat logam dan di sebelah kanan bersifat non-logam. Kemudian saya akan menjelaskan di dalam soalnya itu, yang di bagian atas itu ada nomor atom. Kemudian yang di bawahnya itu ada lambang unsurnya. Kemudian yang di bawahnya lagi itu nama unsurnya. Kemudian yang di bawahnya itu lagi massa atomnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang warna-warnanya ya. Kalau yang kuning itu logam alkali. Kemudian sebelahnya yang warna abu-abu itu coklat abu-abu itu alkali tanah. Yang warna ungu itu ada lantanida. Kemudian yang warna merah itu ada aktinida. Kemudian yang bagian hijau-hijau tersebut itu ada logam transisi. Kemudian yang warna abu-abu itu ada logam pasca transisi. Kemudian yang warna abu-abu itu ada metaloid. Kemudian itu ada warna metal yang warna non metal, warna non logam. Yang warna biru muda itu ada halogen. Kemudian pada 8A itu yang warna oranye ada gas mulia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ikatan kimia. Pengertiannya dulu, ikatan kimia. Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik yang kuat antara atom-atom tertentu bergabung membentuk molekul atau ion-ion, sehingga keadaannya menjadi lebih stabil. Dua atom atau lebih dapat membentuk suatu molekul melalui ikatan kimia. Ikatan kimia terjadi karena penggabungan atom-atom yang membentuk molekul senyawa yang sesuai dengan aturan oktet. Kemudian ada jenis-jenis ikatan kimia. Kalau jenis-jenis ikatan kimia itu dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu ikatan primer dan ikatan sekunder. Kalau ikatan primer adalah ikatan kimia di mana ikatan gaya antar atomnya relatif besar. Kemudian di dalam ikatan primer ini terdiri atas 3 jenis, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan ion. Ada beberapa definisi tentang ikatan ion, yaitu ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif. Ikatan ion terjadi antara unsur logam dengan unsur non-logam. Ikatan ion terjadi karena adanya serah terima elektron dari satu atom ke atom yang lain. Ikatan ion ini sangat stabil, khususnya bila menyangkut ion bervalensi ganda. Kemudian ciri-ciri senyawa ionik, mempunyai titik didih dan titik leleh yang tinggi. Kemudian gaya tarik-menarik antar partikel sangat kuat dan tak dapat menghantarkan listrik karena ion-ion berada dalam kristal yang sulit bergerak. Kemudian yang kedua
Ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen memiliki beberapa definisi, yaitu ikatan kimia yang sangat kuat. Gaya antar atomnya ditimbulkan dari penggunaan bersama elektron. Ikatan kovalen terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam, serta mempunyai perbedaan elektronegativitas yang sangat kecil. Ikatan kovalen terjadi karena pemakaian bersama elektron-elektron oleh dua atom. Ikatan kovalen terjadi di antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Kemudian ikatan kovalen ini itu terbelah lagi menjadi ada 3 jenis ikatan kovalen, yaitu kovalen polar, kovalen nonpolar, dan kovalen koordinasi. Kalau kovalen polar, senyawa kovalen dikatakan polar jika senyawa tersebut memiliki perbedaan keelektronegatifan. Kemudian kovalen nonpolar, senyawa kovalen dikatakan nonpolar jika senyawa tersebut tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Kemudian kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang terbentuk dari pemakaian bersama elektron yang hanya disumbangkan oleh satu atom, sedangkan yang lainnya tidak menyumbangkan elektron. Kemudian selanjutnya ada ikatan logam. Ikatan logam memiliki definisi. Ikatan logam adalah suatu kekuatan utama yang menyatukan atom-atom logam. Ikatan logam adalah ikatan kimia di mana gaya antar atomnya terbentuk karena penggunaan elektron bersama-sama tanpa memiliki arah yang tertentu. Ikatan logam merupakan akibat dari adanya gaya tarik-menarik muatan positif dari logam dan muatan negatif dari elektron yang bergerak bebas. Ikatan logam terjadi karena adanya delokalisasi elektron. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa unsur logam mempunyai sedikit elektron valensi, sehingga kulit terluar atom logam relatif longgar. Oleh karena itu, memungkinkan elektron valensi dapat berpindah-pindah. Mobilitas elektron dalam logam sangat bebas, menyebabkan elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom yang lain, atau disebut juga delokalisasi. Elektron valensi mengalami delokalisasi tersebut membentuk satu awan yang membungkus ion-ion positif logam di dalamnya. Kemudian ada ikatan sekunder. Ikatan sekunder adalah ikatan antar molekul yang gaya ikatannya sekunder, timbul dari dipol atom atau molekul. Dipolistik timbul jika ada jarak pisah antara bagian positif dan negatif dari sebuah atom dan molekul. Perlu diingat bahwa gaya tarik antar molekul berikatan dengan sifat fisis zat, seperti titik leleh dan titik didih. Semakin kuat gaya tarik antar molekul, semakin sulit untuk memutuskannya, sehingga mengakibatkan semakin tinggi titik leleh maupun titik didih suatu senyawa. Kemudian ikatan sekunder itu dibagi menjadi bermacam-macam jenis ya. Ada gaya London atau gaya dispersi. Kemudian ikatan sekunder itu dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada gaya London atau gaya dispersi. Gaya dispersi atau gaya London adalah gaya tarik-menarik antar molekul dalam zat nonpolar. Fritz London, seorang ilmuwan Jerman, mengungkapkan teori tentang gaya ini, sehingga gaya ini bisa disebut gaya London. Gaya London adalah gaya di mana elektron senantiasa bergerak dalam orbital. Perpindahan elektron dari suatu daerah ke daerah lainnya menyebabkan suatu molekul secara normal bersifat nonpolar menjadi polar sesaat, membentuk dipol sesaat. Gaya London merupakan gaya yang relatif lemah. Zat molekulnya bertarikan hanya berdasarkan gaya London mempunyai titik leleh dan titik didih yang rendah dibandingkan dengan zat lain yang massa molekulnya relatif kira-kira sama.
kekuatan gaya London bergantung pada beberapa faktor, antara lain kerumitan dan ukuran molekul. Kemudian ada ikatan hidrogen. Kalau ikatan hidrogen ini suatu gaya antar molekul yang relatif kuat terdapat dalam senyawa hidrogen mempunyai elektronegatifan besar, yaitu fluorin, oksigen, dan nitrogen. Misalnya dalam HF, H2O, dan NH3. Hal ini tercermin dari titik didih yang menyolok tinggi dari senyawa-senyawa tersebut dibandingkan dengan senyawa lain yang sejenis. Kekuatan ikatan hidrogen ini dipengaruhi oleh perbedaan elektronegativitas antara atom-atom dalam molekul tersebut. Semakin besar perbedaannya, semakin besar ikatan hidrogen yang terbentuk. Ikatan hidrogen memengaruhi titik didih suatu senyawa. Semakin besar ikatan hidrogennya, semakin tinggi titik didihnya. Namun khusus pada H2O terjadi 2 ikatan hidrogen pada tiap molekulnya. Akibat jumlah total ikatan hidrogennya lebih besar daripada fluorida yang seharusnya memiliki ikatan hidrogen terbesar. Kemudian ada ikatan gaya van der Waals. Gaya antar molekul secara kolektif disebut juga gaya van der Waals. Jadi bisa dikatakan bahwa London, gaya dipol-dipol, dan gaya dipol-dipol timba semuanya itu tergolong gaya van der Waals. Namun demikian ada kebiasaan untuk melakukan perbedaan yang bertujuan untuk memperjelas gaya antar molekul dalam suatu zat berikut. Istilah gaya London atau gaya dispersi digunakan jika gaya antar molekul itulah salah satunya. Jika untuk zat-zat nonpolar, misal untuk gas mulia, hidrogen dan nitrogen. Istilah gaya van der Waals digunakan untuk zat mempunyai dipol-dipol selain gaya dispersi, misalnya hidrogen dan klorida dan aseton. Lalu kemudian ada konsep ikatan atom. Ini seperti sifat-sifatnya, seperti ada bonding type di sini, atau tipe bonding. Kemudian ada substansinya, misalnya NaCl, MgO. Kemudian ada bonding energinya. Kemudian ada temperatur lelainya. Ini seperti sifat-sifatnya aja ini. Kemudian ada ikatan material. Kemudian contoh ikatan pada material, misalnya metal itu metalik, atau ikatan logam. Terus keramik itu ikatan ion atau ikatan kovalen. Kemudian ada polimer, itu ikatan kovalen dan van der Waals. Kemudian ada semikonduktor, itu dari ikatan kovalen atau kovalen ion, atau kovalen atau ion. Kemudian ada karakteristik struktur sebuah kristal. Itu ada unit cell atau sel satuan, yaitu struktur terkecil dari suatu struktur kristal yang dapat didefinisikan. Sel satuan umumnya berulang-ulang di seluruh bagian kristal. Nah ini bisa teman-teman lihat, itu ada struktur, ada axis, terus ada angles between axis, itu bisa dibilang sudutnya lah. Terus ada volume of unit cell, itu volumenya. Itu kalau misalnya dia berbentuk kubik, A sama dengan B sama dengan C, itu bisa kita bilang kalau dalam matematika tuh panjang tuh panjangnya sama, lebarnya sama, dan tingginya sama. Kalau ada juga yang tetragonal, itu panjang sama lebarnya aja yang sama, namun memiliki tinggi yang berbeda. Kemudian ada ortokombik, itu panjang, lebar, dan tingginya tuh nggak sama. Itu yang saya sebut bosan tuh, A didefinisikan sebagai panjang, B lebar, dan C ada tinggi, itu agar mempermudah kita aja.
Kemudian ada macam-macam bentuknya, ada the 14 types of preflated grouped in 7 crystal system. Itu ada simple cubic, ada face centered cubic, ada body centered cubic, ada simple tetragonal, ada body centered tetragonal. Kemudian ada hexagonal, ada simple orthorhombic, body centered orthorhombic, base centered orthorhombic, ada face centered orthorhombic. Kemudian ada rhombohedral, ada simple monoclinic, ada base centered monoclinic, dan ada triclinic. Kemudian ada ini yang body centered cubic yang barusan saya sebut, itu terdapat pada atom MO, NB, Cr, W, dan V. Ada kemudian Fe. Kalau Fe itu di bawah 910 derajat Celcius. Kemudian ada Ti itu di atas 883 derajat Celcius. Kemudian ada jumlah nomor atom dengan rumus yang bisa Anda lihat. Kemudian ada bilangan koordinasi sel satuan atau CN coordination number sama dengan 8. Kemudian ada bidang geser sama dengan 6. Ada close direction atau diagonal kubus. Kemudian ada panjang sel satuan itu dengan rumus 4/3 akar 3 dari R-nya. R tersebut itu atomic radius. Kemudian ada face centered cubic atau FCC, itu biasanya terdapat dalam atom Al, Cu, Ni, Au, Ag, Pb, dan Fe. Fe di atas 910 derajat Celcius dan Co di atas 417 derajat Celcius. Kemudian jumlah nomor atom itu sama dengan 4. Kemudian bilangan koordinasi atau CN coordination number itu sama dengan 12. Dan ada bidang geser sama dengan 12. Direction atau diagonal pada muka sel satuan. Dan ada panjang sel satuan itu dengan rumus akar 2A sama dengan 4R. A sama dengan 4R per akar 2 sama dengan 2 kali akar 2 kali R. Kemudian untuk stacking sequence untuk FCC adalah ABC, 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 dan seterusnya. Kemudian bidang ketiga ditempatkan di atas lubang terbentuk oleh bidang pertama yang tidak ditutupi oleh bidang kedua. Kemudian yang ketiga ada hexagonal closed pack atau HPC. Itu biasanya terdapat di atom Mg, Zn, Zr, Cd, dan Ti di bawah 883 derajat dan Co di bawah 417 derajat Celcius. Kemudian jumlah nomor atom Na dibagi VSS sama dengan 3 tambah 2 kali setengah tambah 12 kali 1/6 sama dengan 6. Kemudian bilangan koordinasi CN coordination number sama dengan 12. Close direction basal plane min 3 direction. Kemudian APF atomic packing factor sama dengan 0,74 sama dengan FCC. Kemudian untuk stacking sequence untuk HPC adalah AB, 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 dan seterusnya. Kemudian bidang ketiga ditempatkan langsung di atas bidang pertama. Kemudian ini ada atomic packing factors. Itu atomic packing factor sama dengan fraksi volume yang diisi oleh atom sama dengan volume atom pada unit sel satuan dibagi volume unit sel satuan. Misalnya untuk yang di sisi itu APF sama dengan itu atomnya 2 dikali volume per atom yaitu 4/3 PR pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 3-nya yaitu 4R dibagi akar 3 tutup kurung pangkat 3. Itu hasilnya 0,68 atau bisa disebut 68%. Kemudian contoh kedua yaitu pada FCC itu ini ada itu rumus APF-nya itu jumlah rumus APF-nya adalah atomnya itu sama dengan 4 dikali 4/3 PR pangkat 3. 4/3 PR pangkat 3-nya itu volume per atomnya. Kemudian dibagi lagi dengan A pangkat 3
yaitu 2 / 2 R pangkat 3 sama dengan 0,74, maka hasilnya itu 74%. Kemudian ada sistem kekristal. Sel satuan didefinisikan dengan ukuran sel satuan. Yang kedua, antara sudut di antara sisi-sisi sel satuan. Sebuah kristal terdiri dari susunan sel satuan atau unit sel yang periodik di dalam sebuah kisi. Unit sel dapat mengandung atom tunggal atau atom-atom dalam susunan yang tetap. Kemudian kristal-kristal itu terdiri dari bidang-bidang atom yang menempati suatu jarak d tertentu, merupakan tetapi dapat dipecah ke dalam beberapa bidang atom tiap jarak d yang berbeda. Kemudian A, B, dan C panjang dan sudut alfa, beta, dan gamma di antara ABC adalah konstanta kisi atau parameter-parameter dapat ditentukan dengan XRD. Kemudian selanjutnya masih pada sistem ke kristal, itu ada pengaruh arah bidang dan bidang geser ke kristal. Pertama ada tata getas muncul pada bidang tertentu. Kemudian sifat elastis dari struktur kristal tergantung dari arah pembebanan. Kemudian deformasi permanen muncul karena proses pergeseran antara bidang kristalnya. Kemudian sifat keuletan yang rendah pada magnesium disebabkan oleh struktur sel satuannya yang HPC atau kristalnya tidak simetri. Kemudian ini sebagai contoh, ini ada arah kristal pada bentuk yang seperti kubik ini. Itu tuh ini X ini arahnya 111 sebagaimana X1, Y1 dan Z adalah 1. Menjadi bentuknya arahnya menjadi ke arah situ. Kemudian ini ada contoh bidang geser kristal. Ini sebagaimana bisa kalian lihat, sebagaimana bisa teman-teman lihat, ini intercept itu pada bagian X-nya itu tak hingga A. Kemudian pada bagian Y itu min B. Kemudian pada Z sama dengan C/2. Kemudian pada akhirnya bidang gesernya itu 0, 1, 2. Kemudian arah heksagonal atau Miller-Brovitch-Shin itu menggunakan 4 indeks, yaitu H, K, I, dan L, di mana I sama dengan min dalam kurung H tambah K tutup kurung. Kemudian sistem disusun oleh 3 sumbu bidang, yaitu A1, A2, dan A3, dan 1 sumbu tegak lurus Z, bidang basalnya. Kemudian arah kristal HCP adalah U aksen, V aksen, dan W aksen, di mana U aksen sama dengan A1, V aksen sama dengan A2, dan W aksen sama dengan C. Kemudian untuk menjadi arah HCP, maka vektor U aksen, V aksen, W aksen harus menjadi U, V, T, W. U sebagaimana rumusnya itu sepertiga dalam kurung 2 kali U aksen min V aksen tutup kurung. Kalau V sebagaimana rumusnya sepertiga buka kurung 2 kali V aksen min U1 tutup kurung, T sama dengan min buka kurung U tambah V tutup kurung. Kemudian W sama dengan W aksen. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bilang koordinasi atau CN, yaitu adalah jumlah ion atau atom yang langsung mengelilingi atom pusat, bergantung pada ukuran relatif dari suatu ion. Yang ketiga, angka yang menyatakan banyak atom tetangga yang terdekat. Bilangan koordinasi CN pada struktur solid terjajal close struktur. Kemudian alotropi, yaitu suatu material yang memiliki lebih dari satu struktur kristal pada bentuk padatnya. Contohnya adalah karbon yang dapat berupa intan, kemudian ada grafit, dan amorphous karbon. Kemudian kita melanjutkan pada material teknik difusi.
dan hukum fix. Itu jenis difusi dan hukum fix, frequency diffusion and interrelation diffusion. Kemudian frequency diffusion and interrelation diffusion. Difusi adalah peristiwa di mana terjadi transfer materi melalui materi lain. Transfer materi ini berlangsung karena atom atau partikel selalu bergerak. Cacat pada kristal yang berupa kekosongan posisi atom memberikan peluang untuk menyusutnya atom asing, terutama jika ukuran atom asing tersebut lebih kecil dari ukuran atom material induk. Secara klasifikasi, difusi dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu intertitian diffusion, yaitu difusi intersisi, dan frequency diffusion atau difusi kekosongan. Kemudian selanjutnya intertitian diffusion atau difusi intersisi menggambarkan keadaan ketika atom tidak lagi bergerak di sisi kristal, namun menempati posisi intersisi. Masuknya atom karbon ke sisi atom atau logam membutuhkan energi lompatan. Energi ini bisa diperoleh dari panas dari furnace. Difusi kekosongan bergerak dalam arah yang bertentangan dengan arah difusi atom. Proses ini cenderung terjadi pada paduan karena ukuran atom yang bermigran sangat kecil, umpamanya karbon nitrogen. Kemudian frekuensi diffusion, yaitu adanya kekosongan posisi atom memungkinkan atom di sebelahnya bergerak mengisi kekosongan tersebut, yang kemudian proses inilah yang disebut sebagai proses difusi kekosongan. Kekosongan dalam logam atau paduan akan menghasilkan ketidakstabilan yang kemudian mengakibatkan terjadinya pergerakan dari atom-atom untuk mengisi kekosongan itu dengan mekanisme substitusi. Nah, ini adalah gambarnya di mana proses difusi itu saling mengisi kekosongan. Kemudian ada hukum fix 1, menyatakan bahwa flux dari materi yang berdifusi sebanding dengan gradien konsentrasi. Kemudian ini adalah rumus dari hukum fix 1. J adalah flux difusi jumlah zat persatuan luas persatuan mol meter kuadrat kali S. Misalnya D adalah koefisien difusi atau difusivitas dalam dimensi. Kemudian diameter untuk campuran yang ideal adalah konsentrasi dalam dimensi, misalnya X adalah posisi M. Kemudian hukum fix 2. Hukum fix 2 itu memprediksi bagaimana difusi menyebabkan konsentrasi berubah dengan waktu. Sebagaimana rumusnya, ada konsentrasi dalam dimensi, T adalah satuan waktunya, D adalah koefisien divisi dalam dimensi, X dan M adalah posisi. Kemudian sekian dari presentasi saya mengenai materi struktur atom, struktur kristal, dan difusi ini. Mohon maaf jika saya memiliki banyak salah kata dan banyak kesalahan. Semoga dapat ditoleransi karena ini semua adalah proses pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.